Apa? Mau tanya apa? Temanya. Oh, Temanya apa? itu Ikan gabus. akuarium. Akuarium. Ya, pokoknya paham nggak? Jadi akuarium itu ngajarin kita kalau hidup, ini saya ngajak ilmu ini. Iya. Nah, kalau hidup itu jadilah seperti ikan kasamak filma. Jadilah kau hidup bagaikan ikan dalam air. Ya, kalau hidup dalam air, saya mau tanya, dia minta makan nggak? Enggak. Enggak. Nggak minta makan. Kira-kira. Tapi dikasih makan mau. Nah, saya mau tanya lagi, kira-kira dia kan nggak minta makan tuh. Dia yakin, dia percaya, karena yang biara pasti ngasih. Makan. Coba hidup kita kan ikan di dalam air. Yakin aja ya bahwa rezeki ada. Nah, Tapi tetap ikhtiar kan? iya dia ikhtiar. Tetap kan? Tapi nggak keluar dari air dia ikhtiarnya ya. Kasamak filma. Jadi jangan kasamak filbar. Kalau kita hidup seperti ikan dalam air, selamat tenang hidupnya. Tapi kalau ikan kasamak filbar di daratan, megap-megap mat, coba taruh di daratan. Mati digoreng. Nah, mati digoreng enak kan dia kan, Iya. kasih sambel, Nah, ya kan bikin sayur asam. Makin enak dah tuh, ya kan gitu. Hmm. Nah, jadilah hiduplah seperti ikan di dalam air, tenang, dan dia anteng pasti akan diberi rezeki. Sama siapa? Sama yang miara. Karena yang miara pasti akan memahami kalau ikan perlu makan. makan. Kalau kita hidup kayak ikan kayak gitu, di saat kita butuh Allah kasih kan. Karena Allah ciptain kita, pasti Allah kasih rezeki. Jadilah makhluk seperti kasamak filma. Jadilah engkau seperti ikan di dalam filmai. Filma itu di dalam air. Karena ini kalimatnya huruf jer. Jadi fi ini kalimat huruf jer. Mai. Kalau fi pasti mai. Fi baiti nggak ada fil baita. Fil baitu nggak bisa. Karena jer. Jer itu berbaris kasroh. I. Jadi jangan jadi ikan kasamak filbar. Jangan jadi ikan di mana? Di daratan. Coba taruh ikan di daratan, menggap-menggap. Sekarang banyak orang begitu, menggap-menggap hidupnya. Karena dia nggak yakin pasti Allah kasih. Karena Allah nggak pernah Allah ala tuhibul mizan. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Gitu ya. Itu satunya. Ih, jadi dimanapun kita hidup, udah yakin sama Allah. Karena Allah udah sama kita. Allah sama kita. Mana kalimatnya? Nih, Allah udah terselubung di sini. Qulubul mu'minin baitullah wa qulubul mu'minin arsy Allah. Di hati-hati orang yang yakin adanya Allah, maka di hatinya ada rumahnya Allah. Dan orang yang percaya yakin adanya Allah, wa qulubul mu'minin arsy Allah. Di hatinya ini udah ada singgasana Allah, udah punya jauh-jauh dari Allah. Karena lapasnya sudah sama kita semua. Nih, di tangan ada lapas Allah, di kaki, di kuping, di kepala. Di kepala ngapain nih otak kita? Di kepala ngapain otak kita? Sujud. Ada nggak otak yang berdiri? Coba cari gambar otak yang berdiri. Semua sujud berarti menandakan bahwa kita diperintahkan untuk sujud sama Allah. Dan ini kita belajar. Ini 8, 1. Ini 1, 8. Berarti berapa? 81 tambah 18. Ini kan 81, ini kan 8 nih bahasa Arab. Ini kan 1. Udah belajar belum minggu ini? Belum. Udah dikasih sama Allah, masa nggak belajarin? Ini 1, 8. Berarti berapa? Berapa? 99. 99 nama siapa? Lengkapnya siapa? Jadi 100. Lapas. Nah makanya tangan kita diajarin tuh untuk kenal Asmaul Husna sama lapas Allah jadi 100. Ilmu namanya adab sulukul murid. Jadi ilmu ini kudu belajar. Jadi kalau orang yang udah mengenali dirinya berarti kenal sama siapa? Sama Allah. Ya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang udah mengenali dirinya sendiri berarti dia kenal sama Allah. Kalau kita belum kenal sama kita, belum kenal sama Allah. Kalau kita Allah di mana? Kira-kira Allah di mana? Kolbu. Nah, Kolbu kan? makanya hidup itu Qulubul mu'minin tadi kan. Qulubul mu'minin itu ada rumahnya Allah di hati kita.
ada singgasananya arosnya Allah tuh nggak perlu nyari jauh-jauh. Maka sini. di hati kita. Iya. Makanya pandangan Allah itu bukan lihat dari wajah. Gak ada urusan mau gemuk mau kurus. Yang penting pandangan Allah nggak ada tempat lain. Makanya kata Allah, siapa yang udah kenal sama aku, dia nggak takut hidupnya susah. Hidup senang, tenang. Susah tenang. Dalam keadaan susah pun dia senang. Iya. Dalam keadaan sakit dia juga tenang. Ya udah belajar itu aja. 18 kan tuh. Berarti Asmaul Husna ini udah ada sama kita. Dan lapas Allahnya 1. Jadi 100. Lengkapnya Asmaul Husna ada 100. Pertama kalimatnya Allah, baru ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, terus sampai Asal. Gitu lah. Ini gak perlu repot. Ya. Iya. Nah, begitu Pak Tatang. Jadi Mana Pak Tatang? 18 Tatang yang belah mana? 81 18. Pak Tatang lagi kalau Ini berenang. lagi nonton ya. Oh dia nonton? Iya. Kok bisa ketahuan ya? Iya. Kok bisa tahu dari mana? Ada. Iya. Mau siaran langsung ini? Iya. Ya sini. Satu lagi nih. Enggak, udah. Dua aja, saya enggak. Saya manis. Saya enggak, saya. Air putih. Air putih kagak ada, rusuh saja. Lah, iya kan. Ngormatin tamu. Itu malaikat datang. Saya enggak ngopi. Oh nggak ngopi. Iya ngopi. Al-Qur'an. Iya. Waskuruni fala takfuruni. Awal bilang. Kalau orang banyak berzikir menyebut nama Allah, kita disebut juga mau. Begitu ya. Jadi besok kajiannya bagus nih yang solid. Apa biasanya? Temanya masih muraqabah. Tapi kajiannya siapa yang dijaga sama Allah, siapa yang dijaga sama Allah, maka dia akan dijaga juga sama Allah. Dia jaga nama Allah, dia akan dijaga sama Allah. Walaupun satu kampung jatuh ini, kalau Allah ngangkat, tetap angkat. Walaupun satu kampung mulia ini, kata Allah jatuh. Ya. Jadi kembali kemana kalau itu? Jadi Allah. kalau dari ayat tadi juga kita artinya menjaga hubungan baik dengan Allah. Allah akan selalu baik hubungan dengan kita. Ya, jadi intinya begini. Kalau kita mengikuti keinginan Allah, maka keinginan makhluk akan dikasih sama Allah. Apa keinginan Allah perintahnya? Sholat bukan buat Allah, buat siapa? Kita semua kuat aja. Intinya kita bilang bertakwa ya. Takwa. Kalau takwa itu kan Di kita ketawa. jalannya perintah, jauhi Iya. larangan kan. Iya, intisalul awamirillah wa jinabu nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjaga apa yang dilarang sama Allah. Itu benar. Seperti Itu bisa ambil Dibuka, ini Ustaz. kan Ya. kita. Ya, tuh sedap mantap. Iya, bukan Ustaz Musa. Ya, lagi. Dulu harus dibukain sama muridnya. Set. Nah, Ya, Set. makan. makan Ustaz Musa. Nah, sekarang saya kasih ke pemakan. Nah, Kalau makan baca apa? bismillah. Salah. Baca apaan makan sebelumnya? Doanya. Niatnya. Ya, saya kasih ilmunya belum mulai. Ya. Ya, so, pasti. Ya, ada Biar Pak makan, Tahu. minum, ada niatnya. Ya. Kalau orang-orang Turikom makan ini dibaca nawaitu sohadata to'am lillah. Apaan? Nama itu syahadata Nawaitu, Alhamdulillahi. nawaitu sohadata to'am lillah ta'ala. Syahadatnya pakai sin besar. Iya. Jadi makan itu ada niatnya. Enggak sekedar Allahumma barik lana fima rozakana wa qina azabannar. Sopan yang pertama baca Bismillah. Bismillah. Sopan yang kedua baca Bismillahirrahmanirrahim. Sopan yang ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat baru baca Allahumma barik lana fima rozakana wa qina azabannar. Iya. Sadar nggak tuh kalau makan sama ini masuk ke neraka? Waqina azabannar. Selama ini yang kita makan udah neraka tuh kalau nggak baca doa. Ini ada penerangannya. Nggak ada. Ini enak kalau martabak. Bukan api neraka. Tapi dibakar dulu jadi panas. Ya kan? Dimas dulu ya. Nah, Tadi dibakar ini. kalau nggak sebab ada api nggak matang. Iya, tadinya dibakar sama ini.
ya kan? Nah. Makanya gampang matiin api mah. Yuk, Cukup makanan saja yang dibakar. Heeh. Kita mudah-mudahan selamat dari pembakaran. Jangan takut sama neraka, jangan takut. Yang Takut lah. Sisa neraka. kalau Allah dinginkan, ya narkuni. Nih. Nah, Ini gitu. ini surat Al-Anbiya nih. Iya, kalau Allah dinginkan nerakanya, iya, Jadi kalau Pokoknya- kamu neraka jangan takut. terus Neraka diciptain nggak? Allah Neraka diciptain nggak? takut sama yang menciptakannya. Ciptain. Kau takut sama makhluk, Ya. bukan takut sama yang menciptakan. Allah. Gitu Bang. Seharusnya Iya. takut apa yang menciptakan. Nah. Taat ya. Itu ya. Iya. Taat ya. Lah iya. Jadi Takut sama yang Jangan takut sama menciptakan Allah. itu Kalau berarti kita takut harus nggak akan kejebur di situ kan. iya makanya harus neraka, patuh berarti Iya. terhadap yang Nah. menciptakan kita. neraka itu kan makhluk kalau kita. Surga makhluk bukan? Makhluk kalau kita. Berarti yang setiap yang Allah ciptain itu makhluk. Bidadari. Pokoknya makhluk itu sama-sama kita Lah, saudara. lah iya. Makanya Allah bilang dalam Sama makhluk Al-Quran, Allah. makhluk tuh yang aku ciptakan paling mulia ya manusia. Al-Quran ada tuh, kalau misalkan tahu ya, walakot karomna bani Adam. Ya tahu lah. Iya, Ustaznya. lah iya. Ya, maksudnya jangan saya nih yang bicara ini. Iya, kan ini emang sengaja Iya. dituntut untuk bicara. Iya. Saya mah cuman memancing aja biar keluar. Dapat gabus loh bapak kalau mancing. Iya, pokoknya ikan Iya, apa betok. saja. Ikan betok, ikan betik, ikan sepat, ikan gabus. Iya. Lebih cepat lebih bagus. Nah, kayak gitu. Gitu. Jadi intinya hidup mah tenang aja. Pokoknya Allah kasih siapapun makhluk yang aku ciptakan, Allah kasih setiap hari. Kalau belum dikasih, jangan ngeluh. Ya, ini kita belum kasih rezeki nih, jangan ngeluh. Karena matahari nggak pernah ngeluh. Terbit dari fajar nih, dari pagi timur, tenggelam di barat. Iya. Pernah ngeluh nggak? Pokoknya matahari itu udah dari berapa? Dari awal dunia ini kan dia awal terbit sampai sekarang Nggak pernah ngeluh. tetap dia nggak membantah dari timur masih terbit. Nggak pernah ngeluh. Iya. Bulan pernah ngeluh nggak? Datang kalau mau maghrib sampai menjelang pagi. Nanti pagi dia dipatok. Itu Karena galang. ada kaca. Dia itu galang. Yang tembus katanya Pak. Iya. Takutnya Di sambil ngopi Ayo, ada Ustaz. Ayo, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Ustaz dimulai itu niatnya nawaitu. tadi. Ya, ya, Pak Ustaz. Udah baca doa. Ya, Pak Ayo Pak Haji, saya makan nih ya. Ustaz. Bismillah. Nah, Nawaitu sahadata. Nawaitu sahadata. Sarofa lillah. Sarofa. Langsung sukut. Ya. Udah. salam. Minum bismillah, habis minum pertama alhamdulillah, minum kedua bismillah, minum yang kedua lalu kedua alhamdulillah, yang ketiga juga sama bismillah, habis itu alhamdulillah. Itu yang Nabi ajarin kayak gini. Dan ilmu adab ini udah hilang ya. Udah hilang lah. Jadi guru saya nggak jadi kayak gini. Iya, dan itu ngajarin adab-adab cara makan, Biasa-biasanya tiap hari ya. Mm-mm. Nah, ini ya. makan minum ngopi Ya, dari hal-hal yang Kalau gini, itu makruh. nggak boleh ya. Yusuf itu makruh. ini tidak apa Jadi, namanya. Pak Ustaz yang apa ya? Ngerokok. Iya, karena makruh. Ya karena guru saya ngerokok. Nah, Jadi geng saya ngerokok semua. tapi dulu Nabi itu merokok kan Ustaz? Enggak, Enggak ya? tapi kan. Enggak ya? Makannya kurma Nabi maksudnya. Iya. Kenapa Nabi nggak ngerokok? Karena Nabi nggak suka yang makruh. Apa, apa karena zaman dulu belum ada rokok? Makruh itu kan Ada. dibenci. Ada. Zamannya Nabi udah ada rokok emang? Ada, Masih ya? ada, ya? ada. Cuman bentuknya nggak kayak sekarang. Jadi kalimat makruh ini kenapa sih Nabi nggak suka sigaret kan gitu ya? Atau Sigaret. apa orang bilang mah apa sih? Dukhan tuh kan yang ngeluarin asap. Karena itu perbuatan yang dibenci tadi kalimat. Tapi nggak dosa, nggak dosa. Tapi kalau kita ninggalin itu yang dapat pahala. Tembusan di pahalanya udah banyak ya. Udah nggak rokok.
Dia nggak ngerokok. Kalau muslim merokok dia. Iya, kalau muslim ngerokok CS sama saya. Gigi ngerokok. Nah, kayak gini lagi CS. Hmm. Ya kan. Mudah-mudahan dengan tidak merokok bisa terhapus dosa-dosa yang lain. Jadi Kan ada beda-beda orang. amalan yang harus kita simpan. Jadi kalau menghadap Allah simpan satu amalan yang nyelamatin kita tadi. Punya amalan unggulan namanya. Dulu zaman Nabi ada tuh 3 orang bangor, 3 orang bandel nih, nakal, bader, nakal. Badar kan? Iya nakal. Bangor, bader, nakal, IDD juga. 3 orang ini lagi main masuk goanya ketutup pakai batu. Iya, Nah setiap mereka nggak bisa keluar kan. itu di Riyadus Sholihin ada tuh belum sampai aja. Jadi jangan cerita sekarang. Tapi sahih enggak itu hadis itu? Hadisnya Heeh. di Riyadus Sholihin ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang ahad. Jadi tingkatan hadis mutawatir 3. Sahih itu Tapi yang meriwayatkannya banyak berarti hadis itu bagus. iya, Hasan. iya, makanya yang kemarin yang kita kaji itu tentang itakillah itu dari Rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasan. Nah, ini ada Dari ayat Taurat. diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata bahwa ini hadisnya hasan. Nih, Ada yang ahad, tapi tingkatan tertinggi hadis dalam mutawatir namanya sahih. Itu udah paling bagus karena sanadnya bersambung-sambung. Iya. Dan penerima sanad ini jumpa dengan Rasulullah dan dia mustahil berdusta dan dia dobit ingatannya kuat. Jadi di dalam kitab Mustalahul Hadis kita kudu tahu hadis yang mana ini sahih apa enggak, hasan atau tidak, ahad, karena tingkatannya banyak. Sampai itu jadi sumbernya itu bisa sahabat yang berjumpa Rasul atau dari istrinya Rasul itu Dari sendiri. Ummul Mukminin. Mukminin. Kayak Siti Aisyah. Dan kesidihnya Iya, Imam iya Siti Aisyah. yang meriwayatkannya biasanya Iya. Bukhari, Muslim Aisyah. atau Abu Dawud biasanya Iya, ini. Ibn Majah. Tapi banyak pensanad hadis dari orang Syiah juga banyak. Dan mereka karena dobit apa ingatannya kuat. Enggak mungkin mereka berdusta. Banyak di hadis sahih pensanad hadisnya ada orang-orang Syiah. Tapi mereka dekat dengan Rasulullah. Tapi ya sekarang udah repot. Tapi Syiahnya yang tidak ingkar. Iya. Syiah apa ya? Syiah itu kan ingkar ke sini. Syiah kan ada bagian-bagiannya. Iya. Ada Syiah Gulat, Syiah Maturidi, Syiah Rafidi. Syiah yang paling keras itu Syiah Gulat. Yang ketika di bulan Muharram mereka nyambukin badan. Karena asbab ada kausalitas, sebab akibat. Ketika itu di bulan itu saya Duna Husain dipenggal kepala di bulan Muharram. Mati ya dia. Iya, dipenggal kepala. Udah jatuh, kan Nabi udah bilang, diriwayatkan oleh Nabi, ya Husain matinya engkau aku udah tahu. Dan malaikat Jibril ngasih tanahnya di padang Karbala. Ini tanahnya warna merah. Dan matinya dia berperang sendiri sampai jam 3 sore sampai asar. Baru jatuh kakinya, udah dipanah, udah kena pedang, udah pada baret dan badannya. Terus dipenggal lagi. Baru dipenggal. Putus kali ya. Putus, ditendang. Nah di situ orang-orang si Agulat mengancam orang-orang yang menyakiti Sayyidina Husain karena keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya si Agulat itu mereka itu pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Dan sahabat semua disingkirin, nggak perlu ini sahabat Umar, Utsman, sahabat Abu Bakar nggak perlu, Sayyidina Ali. Karena zaman Sayyidina Ali pecah pecah aliran agama banyak. Ada Syiah, Murji'ah, Khawarij. Waktu perang apa? Perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sejarah. Nah, di kitab itu banyak sejarah tentang itu. Sayangnya itu cuman membenarkan Sayyidina Ali doang itu. Nah, itu sayangnya si Agulat. Kalau semua sahabatnya diakui semua, termasuk keluarganya Nabi Siti Aisyah. Iya. Makanya mereka orang ini mengenyampingkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Padahal kan Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya ya Rasulullah. Iya kan? Siapa nanya tadi? Siti Aisyah. Aisyah.
Yang nikah berapa tahun sama Nabi? Sini enggak banget. Cara nikahnya tahu nggak? Nah, caranya. Kronologi nikahnya. Dicolek doang begini. Malu Siti Aisyah ngadem babanya. Ya Abi Bakar, ya ayah. Rasulullah ngapain nyolek-nyolek saya? Tersenyum sana Abu Bakar. Itu tanda nikahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Kenapa disebut Humair? Karena mukanya merah, kayak 5. Dan Siti Aisyah Rasulullah tahu, karena dia nih orang ahli hadis, cerdas, masih kecil aja udah cerdas. Dan pernah Siti Aisyah cemburu sekali sama istrinya Nabi yang tertua, Siti Khadijah. Khadijah, iya. Karena tidak pernah dilupa Iya, kan? jasanya. Apa ketika Fatimah Zahra anaknya datang ke rumah Siti Aisyah nih, hai Fatimah Zahra, kalau olehmu dulu Rasulullah nih kan aku masih perawan, kata siapa? Siti Aisyah. Tapi engkau punya ibu, dinikahnya udah janda. Nangis gak nih anaknya? Ngadu, pulang ketemu Rasulullah. Iya Fatimah Zahra, Mayuki, apa yang membuat kamu nangis? Ibu Aisyah bilang bahwa engkau nikah ibuku udah janda, tapi engkau nikahi Siti Aisyah masih perawan. Nabi cuma tawa, tersenyum kan sampai bercahaya. Nabi bilang sama Siti Fatimah, ya Fatimah pulang lagi sama kita ke rumah Siti Aisyah. Sayyidatun Siti Aisyah bilang sama dia, iya betul aku nikah dengan Siti Aisyah, Aisyahnya masih perawan. Tapi bilang sama Siti Aisyah, aku nikahi ibumu, aku masih perjaka. Satu-satu nggak sekolah. Iya. Iya. Jadi ibuku lebih berharga karena ibuku nikahin Rasulullah masih perjaka. Baru Siti Aisyah diem di situ. Karena ada kecemburuan di situ. Cemburunya karena cinta. Perjaka Rasulullah oleh ibuku. Iya kan. Kayak gitu. Tapi sekarang tuh orang kalau udah nikah sampai 3 itu karena nafsu apa karena ngikutin Rasulullah? Enggak, kalau dakwah zaman sekarang mah susah. Katanya kan kalau nikah ngikutin jejak Rasul tuh nikahnya sampai berapa kali, nah itu gimana itu? Jadi pahamin dulu, nikahnya Rasulullah itu dakwah. Nikah sekarang mah nafsu. Nah itu Itu kan jelas. berarti nafsu lah ya? Kan sudah itu dari innamal a'malu binniyat tadi. Iya. Wa man Nanti kana orang itu bohong hijratuhu ya? limra'atin yang tiuha berarti niatnya Kalau menikah. buat perempuan, Iya. berarti dapatnya apa? Perempuan. Kan kalau hijrahnya kan Allah dan Iya. Rasul, berarti ya untuk Allah dan Rasul. Begitu aja Pak. Berarti itu kan karena nafsu kan nikahnya. Iya. Tapi kan Kalau- dia bilangnya kan condong ke situ, berarti kan bohong orang itu. Iya, kalau niatnya ingin mendapat ridha Allah dan Rasul, tidak masalah nikahnya. Saya ingin Jangan termasuk jangan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Jangan diputus saja. Iya. Jadi ada kitab-kitab kita bicara dalam rumah tangga harus tahu kitab Qurratul Uyun, Fathul Ghizar, gitu. Jadi untuk mencari calon bini lagi misalnya nih, kitabnya Fathul Ghizar. Nah, bentuknya kita harus tahu bentuk mukanya. Iya. Nah, kenapa bentuk muka begini? Di kitab itu Fathul Ghizar diajarin. Bibirnya harus bagaimana? Itu kita ngajarin, cari kitab Fathul Ghizar. Jadi biar nyari bini ya kita kepan dikit agak benar. Nggak usah nyari, saya mah ngikutin aja apa yang kata kitab yang ada di kitab Nandang. Bro, kita Fathul Ghizar. Nah, iya udah. Saya mah bikin ini aja nanti saya rekam kitab itu. Iya. Jadi saya takut. Kalau enggak Qurratul Uyun. Ntar kalau diambil ini di tempat Pak Supri deh bagus, nanti terang lampunya saya bawa bikin podcast kita konten yang Ya. Buat kitabnya jadi besok. sambil ngaji Nah, kalau mampir ke sana biar lama dikit biar dapat berapa materi gitu kan. Ini berapa materi? Iya kan jadi tenang. Berapa kitab ini? Iya. Ya kan? jadi udah malam Beb? Ya ayo. Memang mau mana pagi? Ngaji saya. Halo. Oh pengajian. Hah? Kapan saya? Nggak mungkin udah katanya sakit Ini sudah dulu. Jadi kemarin
saya ngeluarin zakat itu udah Ya itu zakatnya beliau. PT Mandala udah didoakan. udah didoain sama Ustaz Arfan udah di Oh, doain. Nah, kalau aku didoain lagi sama PT Mandala pokoknya biar apa maju terus Mandala berapa? berkah. Pesawat. Pak Supri. Pesawat. Bukan Mandala Air pesawat. Airliner. Iya. ya pesawat kalau Mandala itu kan. Pesawat. Iya, Mandala pesawat mah punya orang. Kalau Mandala Pratama PT punya beliau. Mandala Pratama Teknik. PT yang apa Silakan namanya? terus Ustaz. Kita baca partai aku. Ya. Kita sebutin nama Pak Haji. Ya. Ya sebutin ya. Jangan lupa namanya nih. Nama saya kan. Iya nama Pak Haji. Bukan nama semua saya. Benar kan? Ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيد الحسن والحسين والجبار وإلى أسرة في الرسول وعثمان وعلي والذين سبحان المسلمين أجمعين والتابعين والتابعين التابعين والتابعين ولينا معهم برحمة الله وإلى سيد المرسل والمياه إلى روحي وجساده Supriyadi. تسمين بالبركة وبكرامة وبشفاعته في ديني ودنيا والآخرة وبشفاعة شيخنا وبشفاعة رسولنا وبشفاعة رسول قبول حاجاتي أمنا وأنتم وبالبركة آية القرآن وبالبركة سورة الفاتحة بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا رحمن الرحيم. يا الله يا رحمن الرحيم. ولا فينا شكيا معهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم من الله يا رحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا جليل الاكبر والمحبه المحبوك بالازهر والفناء في شر من كل ذي سر بحولك وقوتك بقدرات الله الاكبر العليم يا في لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم يا ميسر يسير ويا مدبر سبيل ويا مسر سهل سهل علينا كل عسير بجاه بصير نذير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر ويا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين بلغ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.